Saat ini saya akan membuka salah satu rahasia yang ada di majelis kami, yaitu tentang rahasia ilmu kasampurna. Assalamualaikum saudaraku, salam sampurna. Saudara-saudara yang saya muliakan, majelis Thariqah itu banyak, di seluruh dunia banyak sekali. Di Nusantara ini pun banyak sekali. Dan masing-masing majelis Thariqah itu mempunyai ciri khas dan warna tersendiri. Apa yang membedakan dari Thariqah satu dengan Thariqah yang lain? Sebut saja itu sebagai warna-warni dunia Thariqah di dunia Thariqah di Nusantara. Masing-masing majelis Thariqah itu mempunyai rahasia ilmu tersendiri. Saudara-saudara yang saya muliakan, saat ini saya akan membuka salah satu rahasia yang ada di majelis kami, yaitu tentang rahasia ilmu kasampurnan. Rahasia ilmu kasampurnan ini saya persembahkan kepada panjenengan supaya kita lebih sadar bahwa hidup ini tidak sembarangan, bahwa hidup ini tidak ngawur, bahwa hidup ini perlu satu ketertataan, pengendalian tertentu, perlu satu sistem agar hidup ini teramu dengan maksimal. Nabiullah Muhammad SAW pernah mengajarkan, kullukum ra'in, setiap engkau adalah pemimpin, wa kullukum, dan setiap engkau mas'ulun an ra'iyatih, akan ditanya kepemimpinannya. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini semua adalah pemimpin. Lantas siapa yang kita pimpin? Unsur-unsur yang ada dalam pribadi kita. Dalam ilmu martabat 7, kita punya 7 lapis unsur. Yang pertama adalah raga, yang kedua nafsu, yang ketiga adalah akal. Selanjutnya roh, rasa, nur atau cahaya, dan yang terakhir adalah dat. Ketujuh lapis alam pribadi itu, atau yang disebut dengan semesta pribadi itu, kita pribadilah yang menjadi pemimpinnya. Jadi masing-masing pribadi kita ini adalah pemimpin dari semesta yang ada dalam pribadi kita. Kita perlu introspeksi. Sudahkah kita menjadi pemimpin? Ataukah kita justru menjadi anak buah 7 unsur itu? Sudahkah kita menegakkan kepemimpinan kita? Yang kedua, sudahkah kita menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana?
Di dalam surat An-Nas dikatakan, Qul a'udzu birabbin nas, yang bermakna kita bertauhid rububiyah, kita tunduk kepada Allah yang Maha Menata. Sudahkah kita menata unsur-unsur diri kita dengan bijaksana? Malikinas, sudahkah kita benar-benar menjadi pemimpin mereka sebagai satu gambaran tauhid mulukiyah, bahwa Allah itu raja di semesta alam ini? Sudahkah kita merajai dalam semesta pribadi kita? Ilahinnas, tauhid uluhiyah. Sudahkah kita mengajak unsur-unsur pribadi yang saya gambarkan 7 lapis tadi untuk sujud pada Allah? Ataukah kita justru durhaka pada Allah, kufur pada Allah? Semuanya itu perlu kita tata dengan satu tata cara penataan yang khusus. Di majelis kami, ketika kita sedang sendirian, dan kebetulan saat ini saya sedang sendirian, tadi banyak tamu sudah pada pulang, anak istri tidur, dan ini tetangga-tetangga banyak yang udah tidur. Sekarang kebetulan jam 3:30 pagi. Saya barusan tadi, ya seperti itulah, tidak perlu saya ceritakan hubungan saya dengan Allah. Yang jelas, pada waktu yang sunyi ini, ketika kita sedang sendirian, perlu kita mengadakan satu koordinasi kepada unsur-unsur diri kita. Sebuah sistem pribadi itu akan tidak terarah, tidak tertata, tidak terkendali apabila yang namanya koordinasi itu tidak ada atau mungkin tidak maksimal. Adapun tata caranya adalah kita duduk dan mencoba berdialog kepada diri kita sendiri, berdialog kepada unsur-unsur yang ada pada diri kita sendiri. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa 7 unsur tadi adalah anak buah kita yang harus kita pimpin, yang harus kita tata dan kita kendalikan. Yang pertama, kita bicara dengan tubuh kita. Sudahkah kita bijaksana dengan tubuh kita ini? Tubuh wadak ini. Tubuh ini tempat kita berbuat dan bertingkah laku. Tubuh ini tempat kita bergerak, mengarungi kehidupan di dunia ini. Perlu kita menarik satu pandangan yang jelas dalam kenyataan tubuh ini. Sudahkah tubuh ini kita hiasi dengan perbuatan-perbuatan yang membuat satu bangunan keselamatan bagi diri kita? Ataukah justru dengan tubuh ini kita berbuat dan bertingkah laku, beradab dengan tubuh ini, menjerumuskan kepada hal-hal yang membuat kita lepas dari keselamatan? Atau kasarnya disebut dengan celaka. Sudahkah kita merawat tubuh ini? Dengan membersihkan, dengan menyuapi makanan, minuman. Makanan dan minuman kita itu udah baik belum untuk tubuh kita? Sudah tertata belum di situ? Apakah kita memberikan makanan-makanan yang haram?
Terus kita membersihkan tubuh ini, sudahkah kita bersihkan sampai ke hal yang batin, batinnya tubuh ini? Karena tubuh ini ada unsur batinnya, yaitu raga latif, raga halus. Kita mandi, kita wudhu, yang namanya mandi dan wudhu itu sudah menembus pada raga-raga rohani kita. Dan kalau kita sudah melihat tubuh ini kita perlakukan dengan bijaksana, sudahkah kita mengarahkan tubuh ini untuk sujud pada Allah, melatih tubuh ini berpuasa, mengajak tubuh ini bersila dan berzikir, mengajak tubuh ini untuk bersedekah, mengajak tubuh ini untuk menyayangi keluarga kita, mengajak tubuh ini supaya tidak bikin kerusakan di alam semesta, mengajak tubuh ini untuk ikut andil untuk kebaikan semesta. Sebagai salah satu contoh adalah melestarikan alam. Di majelis kami ada melepaskan burung, melepaskan benih ikan, menanam tanaman-tanaman yang langka. Sudahkah ini, tubuh ini diandilkan dalam kekhalifahan di alam semesta ini? Dan kesimpulannya, sudahkah kita bijaksana dengan tubuh wadak dan tubuh latif kita, tubuh halus kita? Sudahkah dengan tubuh kita ini kita benar-benar menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah? Allah yang maha zahir. Tubuh ini unsur zahir. Sudahkah tunduk pada Allah yang maha zahir? Seringkali kita mengajak tubuh ini untuk selalu bermaksiat. Mengajak tubuh ini mengajak kepada hal-hal yang buruk. Mengajak kepada hal-hal yang tidak menyelamatkan kita. Akhirnya membentuk satu karma, membentuk satu dosa, membentuk satu sebab yang membuat diri kita celaka. Selanjutnya kita bicara dengan indera kita. Bagaimana dengan penglihatan kita? Kita diberi mata, ini ada penglihatannya ini. Bagaimana kita? Sudahkah bijaksana dengan penglihatan kita? Sudahkah mengajak penglihatan kita ini untuk beribadah? Ibadahnya mata, satu, baca Quran. Dua, membaca sesuatu yang bermanfaat buat kita. Menonton suatu tayangan yang bermanfaat buat kita. Memandang langit dan bumi untuk bertadabbur, bertafakur. Mata ini, sudahkah kita bijaksana? Kemudian telinga kita. Apakah kita sudah bijaksana dengan pendengaran kita? Apakah kita selalu mendengar kata-kata ghibah yang menjelek-jelekan orang lain? Ataukah kita mendengarkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita? Kemudian penciuman kita. Sudahkah kita dengan penciuman kita bisa mencari apa itu yang namanya kebenaran, apa itu yang namanya kebaikan, apa itu yang namanya kesucian, ketakwaan, keimanan. Dan mulut kita ini, sudahkah kita bijaksana dengan ucapan-ucapan kita? Mata, telinga, hidung, dan mulut ini. Kemudian ada satu di dalam otak kita yang namanya angan-angan. Apakah kita sering memberikan angan-angan buruk pada kekuatan angan-angan kita? Istilahnya, sudahkah kita bijak dengan panca indera kita? Sudahkah kita adil? Sudahkah kita benar-benar bisa menata
Sudahkah kita bisa mengendalikan dan mengarahkan indera kita kepada hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang membuat bangunan keselamatan, bukan bangunan dosa dan celaka. Kemudian hati ini milik kita. Apakah kita selalu menyuapi hati kita itu dengan kebencian, iri, dengki, hasut, sombong, menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain? Ataukah kita mengisi hati ini dengan satu kearifan, kebijaksanaan, welas asih, kasih sayang? Hati ini sudahkah kita perlakukan dengan bijaksana? Sudahkah kita perlakukan dengan adil? Sudahkah kita mengajak hati ini untuk membangun satu bangunan keselamatan? Ataukah justru kita mengajak kepada hal-hal yang membuat kita celaka? Kemudian di sana ada detak dan denyut kehidupan. Detak jantung kita, denyut nadi kita, peredaran darah kita. Sudahkah kita bijaksana dengan itu? Sudahkah kita menyadari bahwa hidup ini perlu kita tata dan kita arahkan serta kita kendalikan? Sudahkah detak jantung kita mendetakkan lafaz-lafaz tauhid, mendetakkan penghambaan kepada Allah? Denyut nadi kita mendenyutkan lafaz tauhid, mendenyutkan kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah, dan mengedarkan semuanya itu lewat darah kita. Sudahkah benar-benar detak jantung kita, denyut nadi kita, peredaran darah kita itu benar-benar mendetakkan, mendenyutkan, dan menyebarkan ketakwaan? Di majelis kami, itu namanya rapat agung di semesta pribadi. Kita rembukan sama tubuh kita, nafsu kita, akal kita, indera kita, detak jantung kita, denyut nadi kita, peredaran darah kita. Selanjutnya kita berdialog dengan nafsu kita. Sudahkah kita menjadi pemimpin yang bijaksana dengan nafsu yang ada dan diamanahkan kepada kita? Nafsu ini selalu mengajak kepada yang buruk. Innan nafsa la'amaratum bisu. Sudahkah kita bisa menundukkan nafsu? Kemudian kita mengendalikannya dan mengarahkannya kepada hal-hal yang ma'ruf. Nafsu ini ada banyak tingkatannya. Ada nafsu syaitonia, nafsu yang bersifat selalu durhaka pada Allah. Hayawannya, nafsu seperti hewan, tidak terkendali. Ataukah nafsu yang sudah disempurnakan, nafsu yang sudah kita tundukkan? Nafsu ada 4, yaitu lawamah, amarah, supiyah, dan mutmainah. Lawamah, apakah kita membiarkan lawamah kita menuju kepada sifat rakus, sifat serakah, sifat selalu merasa kurang? Ataukah nafsu yang sudah bisa kita sempurnakan menjadi nafsu yang suka bersedekah, nafsu yang peduli sama orang, peduli sama makhluk lain, dan nafsu yang suka menolong dan membantu orang lain? Nafsu amarah itu keburukannya adalah kesombongan, kecongkakan, keangkuhan, takabur, merasa paling hebat, paling kuat, paling suci, paling benar, paling takwa. Ataukah kita sudah bisa menundukkan nafsu amarah ini menjadi nafsu yang suka melindungi, nafsu yang punya semangat beribadah, nafsu yang selalu lembah mana menghargai kehormatan orang lain?
Selanjutnya supiah. Supiah bisu itu suka bermalas-malasan, terlena, maunya enaknya sendiri. Kalau punya sesuatu suka pamer, suka ria, dan nafsu lawamah ini, nafsu supiah ini suka mencari keburukan-keburukan orang lain. Ataukah kita sudah menyempurnakan nafsu supiah kita? Yaitu nafsu yang punya rasa welas asih, punya rasa kasih sayang kepada orang lain dan makhluk lain, dan alam semesta ini. Kemudian yang namanya mutmainah. Nafsul mutmainah, setenang-tenangnya nafsu, dia tetap nafsu. Ini punya anasir buruk, suka membunuh orang lain, membunuh karakternya, membunuh kepribadiannya, membunuh harga diri orang, membunuh rezeki orang, mematikan kerezekian orang, ataukah menjadi nafsu yang arif bijaksana. Itulah mutmainah yang sudah disempurnakan. Sudahkah kita bijaksana membimbing dan melatih nafsu ini kepada satu titik kesempurnaan nafsu, yaitu nafsu yang suka bersedekah, nafsu yang punya gairah beragama, nafsu yang welas asih, dan nafsu yang arif bijaksana. Kemudian nafsu yang tunduk kepada Allah, nafsu yang tunduk kepada penguasa kekuatan di alam semesta ini. Perlu kita berebut dengan nafsu ini. Kalau nafsu ini cenderung kepada nafsu syaitania, maka watak kita seperti setan. Hayawaniyah, watak kita seperti hewan. Ataukah nafsu yang benar-benar menegakkan sisi kemanusiaan kita, bahwa kita itu sesungguhnya manusia yang diciptakan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik ciptaan. Dan selanjutnya, unsur terakhir, dohiriyah kita adalah akal. Sudahkah kita bijaksana dengan akal kita? Sudahkah kita menjadi pemimpin yang ideal untuk pikiran kita ini? Menjadi pemimpin yang bijaksana dengan akal kita ini. Tiap malam, atau mungkin beberapa hari sekali, ketika kita sendirian, perlu kita berembuk dengan unsur zahir kita ini. Sudahkah mereka semua kita pimpin, untuk kita tata dan kita arahkan, untuk kita kendalikan, untuk kita ajak, untuk sujud pada Allah, sujud pada Tuhan, menyempurnakan penghambaan kita, dan menegakkan kekhalifahan kita di alam semesta ini. Saudara-saudara yang saya muliakan, kemudian ada unsur kelangitan kita. Kalau raga, nafsu, akal tadi kebumian, unsur kelangitan kita yang pertama adalah roh. Roh ini cuma minta satu, karena roh ini dulu memegang janji syahadat kepada Allah ketika kita belum lahir. Pernah disyahadatkan oleh Allah, fa'ashhadahum alastu birabbikum, roh kita menjawab, bala syahidna. Sudahkah roh ini selalu kita ajak untuk menyambungkan diri kepada Allah, tunduk dan sujud kepada Allah. Roh ini memberi hidup dan kehidupan di tubuh dari kita lewat nafas, detak jantung, nadi, dan peredaran darah yang saya sebutkan tadi, dan menggerakkan tubuh lewat akal kita, dikuatkan dengan nafsu kita. Sudahkah roh ini memberi penghidupan dengan warna yang disebut taqwa, warna yang disebut seorang hamba, padahal Allah berfirman, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, datanglah padaku,
radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Datanglah kepadaku dengan ridho dan diridhoi dan jadilah hambaku. Sudahkah roh ini kita benar-benar memaksimalkan penghambaannya. Kemudian kita punya rasa. Kulitnya rasa adalah perasaan. Di dalamnya ada rasa. Rahasianya rasa. Sudahkah kita adil dengan perasaan kita? Apakah kita selalu menyuapi rasa kita dengan kegalauan, keresahan, kemudian was-was, ketakutan, dan lain sebagainya? Tidak kita suapi dengan rasa yang selalu tunduk pada Allah, yang tempatnya ada di rasa. Kita selalu tidak bijaksana dengan rasa dan perasaan kita. Akhirnya rasa kita jauh dengan Allah. Selanjutnya adalah cahaya kita. Kita di dunia ini, apakah sudah bijaksana ngomong cahaya kita? Apakah yang kita tangkap di dunia ini adalah hanya cahaya kegelapan? Ataukah cahaya pencerah dan cahaya penerang? Cahaya kita selalu kita ajak untuk mencari kelemahan dan keburukan orang lain, mencari kegelapan orang lain, dan lupa kegelapan yang ada pada diri kita. Kita selalu menganggap orang lain salah, menganggap orang lain bodoh, menganggap orang lain itu hina di mata kita. Terlalu banyak merendahkan orang lain. Itu berarti kita menanam benih kegelapan di cahaya yang ada dalam pribadi kita. Sudahkah kita bijaksana dengan unsur cahaya kita? Yang terakhir adalah zat kita, keberadaan kita dan kehidupan kita, hidup kita, daya hidup kita. Sudahkah daya hidup kita ini benar-benar kita ajak kepada ketakwaan atau pura-pura takwa? Pada kebenaran atau pura-pura benar atau merasa paling benar? Sudahkah kita ajak kepada hidup yang diliputi oleh kesucian atau pura-pura suci? Atau merasa paling suci? Perlu penataan, kebijaksanaan yang berhubungan dengan daya hidup kita, daya keberadaan kita yang disebut dengan zat itu tadi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita itu memimpin semua anasir itu dan suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagaimana kamu memimpin unsur-unsur dirimu? Aku beri amanah engkau, raga, nafsu, akal, roh, rasa, nur, dan zat. Sudahkah engkau bijaksana dengan apa yang aku amanahkan itu? Seandainya kita sering berembuk dan berkoordinasi dengan unsur-unsur diri kita, maka kita akan secara alami berproses pada ilmu kasampurnan atau istilah tarikatnya ilmu akmaliyah yang melahirkan satu persifatan yang disebut insan kamil. Setelah kita kamil, baru menjadi insan kamil kamil. Setelah kita bisa menyempurnakan sisi kemanusiaan kita, maka kita bisa berdakwah, menyampaikan yang namanya pesan-pesan kekamilan. Itulah yang disebut kamil mukamil. Saudara-saudara yang saya muliakan, banyak orang sakit, hidup hanya fokus dengan tujuannya, hidup hanya fokus dengan keinginannya,
Hidup hanya fokus dengan tujuannya. Tujuan yang bersifat duniawiyah, bersifat kesenangan. Hidup hanya fokus dengan keadaan-keadaan dirinya, situasinya, takdir buruk dan baiknya. Dan kita lupa dengan diri sendiri yang murni. Kita sering lupa diri, tidak akrab dengan diri kita sendiri selaku pemimpin itu tadi, dan anasir-anasir yang kita pimpin tadi. Kita terlalu menghabiskan daya kuasa kita untuk bereaksi dengan keadaan kita, situasi kita, nasib kita. Itu yang membuat kita sakit. Lupa diri. Tidak sadar diri. Itulah yang disebut sakaratul hayat. Mabuk kehidupan. Suatu saat nanti kalau kita mendekati ujung umur kita, mendekati ajal kita, kita bertemu yang namanya sakaratul maut, mabuk kematian. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita berhubungan dengan orang lain. Orang lain mau memandang kita kayak apa, orang lain mau memuji ataupun membuli kita, mencemooh kita, itu tidak akan berpengaruh dengan kenyataan yang terjadi dengan apa yang sudah kita pimpin tadi. Kita kadang terlalu banyak mensikapi pujian dan hinaan. Akhirnya kita menciptakan satu topeng kepura-puraan agar kita bisa memuaskan orang lain. Tapi sesungguhnya kita menipu diri kita. Kita lupa dengan kualitas diri kita. Yang disebut dengan pintu kesampurnaan, kalau kita sering berembuk dengan raga, nafsu, akal, roh, rasa, nur, dan dat kita, indera kita, detak jantung kita, denyut nadi kita, peredaran darah kita, tingkah laku kita, dan lain sebagainya yang tersistem dalam semesta pribadi, maka kita secara alami bisa memaksimalkan kualitas pribadi kita. Itulah yang disebut dengan nyepuh jiwa, mendewasakan pribadi. Dan di titik penghujung umur kita nanti, kita benar-benar di titik yang paling dewasa, di titik yang paling berkualitas sesuai dengan daya kuasa kita memaksimalkan kualitas pribadi kita. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Kita sudah berusaha, kita sudah memaksimalkan daya kuasa kita untuk menyempurnakan 7 anasir kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan itu. Saudara-saudara yang saya muliakan, alangkah indahnya kalau kita sendirian benar-benar bisa merefleksikan kesempurnaan kualitas kemanusiaan kita. Bukan duduk sendirian untuk berhayal, bermimpi. Memang ada yang mengatakan hidup tanpa mimpi itu akan hambar. Tapi mohon maaf, kita hidup itu tidak sekedar mimpi. Kita harus berpijak pada kenyataan yang ada dalam diri kita untuk menciptakan qadha dan qadar dalam hidup kita. Hidup bukan sekedar mimpi. Hidup bukan sekedar angan-angan. Perlu satu jalan supaya kita bisa lebih mengenal kenyataan pribadi kita. Seandainya panjenengan berkenan menggunakan apa yang saya terangkan tadi, monggo silahkan. Kita di sini berniat untuk berbagi. Seandainya tidak ada manfaatnya, cukup tinggalkan, forget it, dan lupakan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.